Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimana proses evakuasi korban bencana dan distribusi bantuan bencana banjir bandang di Pulau Adonara, Flores Timur, NTT? Kami telah terhubung dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosef Naesoi, dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Raditya Jati. Selamat sore, Bapak-Bapak. Kita akan ke Pak Raditya Jati terlebih dahulu. Sampai saat ini data dari BNPB, berapa jumlah korban, baik korban jiwa maupun korban luka di Flores Timur akibat banjir bandang? Baik, terima kasih. Selamat sore, salam hormat Bapak Wagub. Izin kami menyampaikan juga hasil dari data yang terhimpun di BNPB di Pusat dari 10 kabupaten dan 1 kota, yaitu 68 orang meninggal dunia, yang terdiri dari 44 orang meninggal dunia di Kabupaten Flores Timur, 11 orang meninggal dunia di Kabupaten Lembata, 2 orang meninggal dunia di Kabupaten Ende, 11 orang meninggal dunia di Kabupaten Alor. Data ini masih dinamis dan terus kami akan pantau bagaimana perkembangan sampai saat ini. Dan tentunya mungkin dinamika ini akan ada terkait juga dengan 70 orang yang hilang tercatat di kami, ada 26 di Flores Timur, 16 di Kabupaten Lembata, dan 28 di Kabupaten Alor. Demikian Mbak, info yang kami dapatkan. Yaitu mengenai perkembangan data, Pak Raditya, bagaimana dengan upaya evakuasi sendiri yang dilakukan sampai saat ini? Ya, tentunya evakuasi dilakukan oleh tim Basarnas Gabungan bersama TNI Polri yang terus berusaha untuk melakukan evakuasi. Hingga saat ini kami tadi juga berhubungan dengan teman-teman di Basarnas dan sudah melakukan koordinasi sejauh mana kendala apa yang telah dialami. Tentunya yang menjadi kendala adalah masalah material yang karena banjir bandang ini membawa material lumpur dan juga cuaca yang cukup ekstrim dalam hal ini. Selain itu juga peralatan yang mungkin masih perlu didatangkan lagi. Demikian, Pak. Ya, ada sejumlah kerusakan infrastruktur seperti jembatan penghubung yang terputus ataupun akses jalan yang tertutup longsor. Bagaimana kemudian dukungan BNPB Pusat terutama untuk kemudian secara darurat memperbaiki infrastruktur ini untuk kemudian memudahkan akses distribusi bantuan logistik? Baik, jadi Bapak Kepala BNPB telah hadir di Larantuka dan telah melakukan rapat koordinasi bersama Bapak Bupati di Flores Timur, dan juga malam ini juga akan rapat koordinasi dan kami juga akan hadir secara virtual dari Jakarta, termasuk strategi apa yang dalam hal penanganan darurat. Dan hadir bersama Bapak Kepala BNPB adalah tim gabungan juga dari perwakilan Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Sosial, Menko PMK. Saya rasa juga jadi tanggungan kita bersama dalam hal penanganan ini secara cepat dan baik dalam hal penanganan darurat saat ini, terutama untuk infrastruktur yang memang menjadi upaya untuk melakukan aksesibilitas supaya segera ditangani. Demikian, Pak. Oke, Pak Raditya, artinya dari data yang terkumpul oleh BNPB, bagaimana ataupun berapa jumlah wilayah yang saat ini memang masih terisolir dan kemudian belum bisa tersentuh bantuan, apalagi upaya evakuasi? Baik, jadi kalau kami mendapat sementara informasi dari kepulauan semuanya itu ada 10 kabupaten kota dan 1 kota. Dari Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Malaka Tengah, Lembata, Ngada, Alor, Sumba Timur, Rotendao, Sabuli, Rai, Jua, Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Ende. Semuanya memang perlu rapat lagi, koordinasi lebih terpadu. Yang jelas, bila mana memang ada aksesibilitas dalam hal kesulitan dalam aksesibilitas, BNPB akan mendukung helikopter, dan Bapak Kepala BNPB telah menyampaikan 3 helikopter akan di-standby-kan di NTT, yang 1 helikopter yang akan di-standby-kan di Larantuka akan menangani aksesibilitas di Lembata dan Adonara, kemudian yang 1 di Kupang akan difungsikan untuk Alor dan Malaka dalam hal distribusi logistik, dan 1 akan dimanfaatkan untuk pertolongan darurat, terutama untuk kelompok rentan, dan juga yang helikopter ini akan menjadi tenaga medis juga yang ditugaskan di posko-posko penanganan darurat. Demikian, Mbak.
Oke, baik Pak Raditya, BMKG memperkirakan pada tanggal 5 hingga 6 April status NTT dalam kondisi siaga potensi hujan sedang dan lebat yang disertai petir dan angin kencang. Bagaimana upaya antisipasi untuk kemudian menghadapi adanya ancaman bencana susulan? Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan ke Pak Joseph. Pak, untuk status dari Flores Timur ataupun di Lembata sendiri, bagaimana kemudian statusnya? Apakah sudah ditetapkan sebagai status darurat bencana atau seperti apa? Tujuan dari bencana mengurangi atau meniadakan kefatalan dalam risiko bencana itu sendiri. Jadi apakah dia statusnya menjadi bencana nasional atau bencana apapun, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengurangi atau meniadakan kefatalan di dalam akibat dari bencana itu sendiri. Oleh sebab itu, saya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB. Kami tadi pagi baru datang ke Flores Timur. Mestinya hari ini kami bisa sampai ke Adonara. Tetapi ternyata kami terhambat dengan cuaca yang jelek di perjalanan. Pesawat kami tidak bisa terbang ke Larantuka. Terpaksa kami terbang ke Maumere dan kami jalan darat 140 km dari Maumere. Dan sampai ke sini ombaknya cukup besar, angin masih kencang, jadi kami tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan besok pagi kami bisa menyeberang ke Adonara untuk membawa semua alat bantuan dari pemerintah pusat dan kemudian alat-alat untuk membantu evakuasi untuk mengurangi kefatalan tadi yang saya katakan, Mbak Fitri. Oke, artinya ada kendala dalam upaya untuk evakuasi ataupun distribusi bantuan terutama dari segi akses. Tapi bagaimana kemudian dengan kondisi warga yang terdampak sendiri saat ini, Pak? Ya, jadi begini. Yang dampak dari siklus tropis ini hampir seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tetapi tingkatan keparahannya dan kedalaman keparahannya itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, mungkin yang paling parah adalah di beberapa kabupaten. Tadi Pak Fitri sudah menyebut Flores Timur, Lembata, ada Ende, ada Alor, Kota Kupang sendiri juga cukup fatal di dalam tropis ini. Saya belum dapat data mengenai korban jiwa, tetapi korban benda, rumah terangkat dan sebagainya itu di Kota Kupang juga cukup parah. Kemudian yang lebih parah lagi yang terakhir ini adalah di Sabu. Di Sabu yang terakhir ini sore tadi saya mendapat laporan. Oleh sebab itu kami koordinasi dengan pemerintah daerah supaya pemerintah daerah menggerakkan semua potensi yang ada di daerahnya masing-masing supaya bisa memanfaatkan kemampuan yang ada di daerah untuk menyelesaikan masalah sebagai tanggap darurat. Baru kemudian kalau menurut BMKG besoknya cuacanya sudah cerah, maka kami akan menggerakkan semua potensi yang ada untuk ke kabupaten-kabupaten yang parah, yang dianggap parah. Pak Joseph, berbicara mengenai data BMKG sendiri memperkirakan tanggal 5 hingga 6 April status NTT ini dalam kondisi siaga potensi hujan sedang dan lebat yang disertai petir dan juga angin kencang. Nah, ini bagaimana upaya antisipasi untuk bencana susulan baik dari pihak pemerintah maupun kemudian bekerjasama dengan BNPB? Mudah-mudahan BNPB hari ini sudah datangkan 3 helikopter, nanti ditaruh di Larantuka 1, kemudian 1 di Kupang, 1 di Lembata, untuk melancarkan transportasi dan interaksi antara kabupaten satu dan kabupaten lain. Kemudian ada kami kerahkan kapal laut. Dari Angkatan Laut juga sudah menggerakkan kapalnya dan kemudian Basarnas juga menggerakkan kapalnya. Mudah-mudahan kami melihat kecenderungan sekarang lautnya sudah ombaknya mulai turun, anginnya sudah mulai kurang, mudah-mudahan besok sudah mulai kurang, kami bisa melakukan kegiatan seperti yang direncanakan semula. Baik, mungkin terakhir ke Pak Raditya dari BNPB sendiri seperti apa? Ringkas saja Pak Raditya. Baik, untuk antisipasi selanjutnya tentunya seperti arahan Bapak Presiden, kami berharap bahwa pemerintah daerah dan masyarakat tetap waspada dan selalu mengikuti perkembangan apa yang disampaikan oleh BMKG, khususnya dalam hal peringatan cuaca, dan yang diharapkan juga masyarakat tetap waspada dan bahwa apa yang harus dilakukan, melakukan evakuasi secara mandiri bila mana memang itu potensi risikonya cukup tinggi dan curah hujan cukup tinggi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai
antisipasinya, Pak. Baik, kita harapkan segera upaya evakuasi dapat segera dilakukan dan juga distribusi bantuan bagi para warga yang terdampak. Baik, terima kasih Wakil Gubernur NTT Bapak Joseph Nayosoi dan juga Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bapak Raditya Jati telah bergabung bersama kami sore hari ini.